Ini bang. Ya. Tuh, itu bun. Nah, yang di dalam asalnya bocor. Banjir. Terutama saya berharap itu pematusan itu segera bergerak untuk mengambil lumpur yang ada di got-got nih, supaya aliran air yang dari dalam ini secepatnya mengalir dengan signifikan, sehingga alokasi kita yang di dalam ini baik lumpur maupun air itu sudah kering gitu. Ini terhambatnya karena lumpur ini masih banyak di got-got, di aliran-aliran drainase gitu. Sampah juga masih terlihat banyak yang kalau di sampah jalan, ya, Pak, ya? alhamdulillah cekatan sekali kalau saya nilai nih. Cekatan sekali dibandingkan 2020. Saat ini untuk sampah itu udah baik lah. Bergerak semua bergerak. Gitu. Berarti kalau untuk lumpur kira-kira unit apa Pak yang perlu dibutuhkan? Untuk DLH. Penyedotan itu lumpur ya. Pengangkatan Sebenarnya ya? Pak, pengarungan. Jangan disedot, dikarungin aja. Kalau disedot nanti memindahkan saja. Jadi dikarungkan nanti baru diangkut gitu. Itu sampai saat ini itu yang perlu dibutuhkan. Kita butuhkan saat ini seperti itu, supaya istilahnya air yang ada di lokasi-lokasi drainase ini bersih gitu. Kalau nggak pakai alat berat bantuan dari pemerintah berapa lama? Walah, dibantu saja pun kita belum tentu sebulan selesai, Mas. Oke. Pak, udah kelihatan belum Pak dampak dari banjir ini? Apakah warga Bapak banyak yang sudah mulai terkena penyakit kayak gatal-gatal atau apa, itu gimana Pak? Ya, kalau itu yang jelas itu dampak timbulnya itu yang jelas ya, yang jelas banget nih ya. Ya seperti masuk angin gitu ya.
ini udah pasti nih yang harus ekstra istirahat dulu. Apalagi ditambah dengan kondisi saat ini adalah puasa nih. Nah ini jelas tubuh kita ini butuh banget yang namanya vitamin untuk supaya istilahnya kita itu bisa bugar dalam kurun waktu 12 jam nih. 8 jam ya, sorry, maaf. Itu untuk puasa ini gitu. Gimana Pak, bantuan-bantuan seperti vitamin itu sudah banyak berdatangan? Titik-titiknya sebenarnya sudah ada, cuman istilahnya mungkin sosialisasinya lah yang saya anggap kurang, sehingga teman-teman atau warga yang ada agak di dalam ini kurang belum merata dapat, informasi gitu. Pak, terkait informasi. Artinya kalau warga sendiri punya solusi apa sih Pak sebenarnya yang bisa? Keinginannya normalisasi sungai ini yang utama, supaya atau pelebaran sungai. Karena apa? Ini sudah sekian puluh tahun saya tinggal di sini dari tahun 1990 itu tidak ada yang namanya normalisasi, sehingga lumpur makin naik, air begitu datang ya makin meluap gitu. Jadi meskipun tanggulnya sudah ditinggikan oleh PU itu nggak berpengaruh ya Pak? Ya sebenarnya pengaruh, cuman tidak signifikan sekali. Contohnya yang seharusnya dapat air saat ini bisa dikendalikan dengan normalisasi, nah ini kan akhirnya melimpah juga kan gitu. Kalau ditambah tanggul tinggi, normalisasi berjalan, nah ini saya harapkan banget hal yang seperti itu supaya air debitnya yang tinggi itu tidak meluap. Normalisasi di aliran kali apa Pak? Dua-duanya yang jelas. Apa tuh? Cikias dan Cilengsi. Termasuk Kali Bekasi ya Pak? Kali Bekasi itu pertemuan antara Cikias dengan Cilengsi. Itu menjadi Kali Bekasi. Kalau Kali Bekasi nggak perlu dinormalisasi seperti itu. Tapi yang jelas sudah saya jelaskan. Kalau untuk di alokasi wilayah RW 8 yang jendal kapalnya bocor. Tak sempat baca berita? Dengarkan saja. Klik text to speech di sindonews.com.